Hai. Hai, teman-teman. Terima kasih hadirnya. Hai 29. Terima kasih hadirnya. Yang pertama baru mulai ini, baru mulai ini live-nya. Makasih. Hai Ahmad Khairul, terima kasih hadirnya Ahmad Khairul. Makasih. Lagi flu. Lagi flu. Ini lagi flu. Lagi flu. Hai Ahmad, hai Ahmad Khairul. Hai. 29, iya lagi ini lagi pilek. Enggak biasa kalau kasih menyala AC begitu. Awal-awal kasih menyala AC langsung kayak begitu. Tapi nanti lama-lama enggak. Ya, terima kasih Ahmad Khairul udah subscribe. Terima kasih. Mampet Bunda, aku cocok pakai Misagrip. Oh gitu ya. Enggak minum obat, alergi dingin Bunda. Hai. Ini alergi dingin. Kalau baru pertama kasih nyala AC memang begitu, tapi nanti setelah berjalan berapa menit normal kembali, memang begitu. Kalau enggak pakai AC dia panas. Hai. Hai Bang Setan Orange, terima kasih hadirnya. Halo Bundaku. Iya, terima kasih. Makasih. Makasih ya udah hadir. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya udah hadir. Teman-teman, terima kasih supportnya. Alhamdulillah YouTube-nya Bunda udah monet ya teman-teman. Alhamdulillah. Berkat semua support teman-teman. Alhamdulillah YouTube-nya Bunda udah monet ya. Iya baru live ini, baru mulai ini, baru sekali mulai nih. Baru sekali mulai. Terima kasih hadirnya teman-teman. Yang baru hadir terima kasih, yang selalu support Bunda. Hai Topik Ganteng, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih hadirnya. Iya Bunda udah lama nggak live siang ya, baru ini live siang. Ahmad Khairul mengucapkan hai. Lama udah Bunda nggak live siang ya, baru ini lagi live siang ini. Terima kasih hadirnya, makasih. Semuanya makasih. Yang pertama tadi 29, Setan Oren, Ahmad Khairul, Topik Ganteng. Ahmad Khairul, apa itu? Aduh. Kamaizan, hai Kamaizan, assalamualaikum Bunda Santi, salam 1 Zulhijjah dan selamat berpuasa Bunda.
Iya, selamat berpuasa Zulhijjah, hari kedua ini hari ya teman-teman. Sampai tanggal ini, tanggal 3 ya. Kalau Bunda nanti puasa Arafah ya. Nanti ikut di puasa Arafah. Topi ganteng, iya topi ganteng. Kenapa topi ganteng? Kenapa topi ganteng? Yo, kenapa? Kenapa? Gambar apa tuh? Oh, nggak apa-apa. Iya, terima kasih hadirnya. Oh, yang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ya semuanya yang udah hadir. Terima kasih. Mana mana saudaramu? Topi ganteng. Mana Diana? Oh, iya 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 iya. IT. Kerja. Oh, lagi. Oh iya ya, di Jogja ya. Berarti udah di Jogja ya kerja ya. Terima kasih. Iya, itu hari dia udah ngomong bilang dia dapat kerja di Jogja. Salam ya, Topi Ganteng sama Diana. Makasih teman-teman yang udah hadir di live-nya Bunda. Makasih banyak. Iya 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 iya. Iya, salam ya sama kakakmu Diana. Dia di Jogja ya. Halo teman-teman yang bergabung, terima kasih ya. Ini hari Bunda sempatkan waktu live siang ya teman-teman. Karena tadi pagi sebenarnya udah live, tapi ini sempatkan waktu lagi untuk live siang. Karena udah lama nggak live siang ya. Hai. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan buat Bunda Santi di sana. Saya mampir sebentar cuma mau kasih lagi ya, terima kasih. Terima kasih Kamarizan. Terima kasih ya supportnya Kamarizan. Sehat selalu, mudah rezekinya, dilancarkan segala apa yang diusahakan. Atau mungkin yang udah aku mau kerjain PR. Iya, terima kasih. Terima kasih tapi ganteng. Terima kasih yang udah mampir. Sehat selalu, mudah rezekinya ya, udah mampir. Disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, lancar pekerjaannya semua ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih. Kadang-kadang itu Bunda kalau agak jauh Bunda enggak bisa baca ya. Kalau dekat juga silau. Oh, terima kasih 5 mata yang memandang-mandang. Terima kasih. Jangan lupa ditunggu like ya, teman-teman. Iya, Bunda udah lama enggak live siang ya, teman-teman. Jadi Bunda sempatkan untuk live siang. Mumpung sekarang libur ya, siapa tahu ada yang mampir nonton live-nya Bunda. Gitu, teman-teman. Tidak memaksakan, yang bersedia aja sih enggak gitu. Yang bersedia aja mampir. Terima kasih. Sambil menonton ini sih, mau nonton berita teman-teman. Iya, mau dengar berita. Berita apa yang sekarang?
Hai, 7 mata yang lagi memandang, terima kasih, jangan lupa ditunggu like, subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Apa tuh? Terima kasih yang masih setia ya teman-teman, terima kasih. Salah ini. Terima kasih 9 mata yang memandang, terima kasih hadirnya teman-teman. Jangan lupa ditunggu like dan subscribe. Like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih hadirnya. Aditya mana di sini? Apa enggak ada videonya ya? Kok enggak ketemu sih? Makasih teman-teman yang sempat mampir. Kok enggak ketemu Aditya ya? Katanya ada video baru ini. Terima kasih yang masih setia teman-teman. Salah ini. Kenapa sinyal sekarang semakin parah ya? Parah. Bisa jadi dua ya? Ah, bisa jadi dua postingan. Udah sama siwer. Bisa nih dua postingan.
Hai, empat mata yang memandang, terima kasih hadirnya teman-teman, terima kasih. Eee, makasih ya, udah sempatkan mampir di live-nya Bunda. Soalnya Bunda udah lama nggak live siang ya teman-teman, jadi disempatkan live siang. Sinyal jelek banget ya. Tanggal berapa sekarang? Udah bayar WiFi kok. Ya, muter-muter ya. Oh, da. Makasih ya, guys, yang udah singgah, guys. Makasih. Oh iya, ada 3 orang yang lagi ngintip-ngintip. Terima kasih 3 orang yang lagi ngintip-ngintip. Thank you. Terima kasih. Apa sih? Kenapa nih? Terputar. Oh, pantas. Sudah meningkat ya subscribe-nya. Sudah 93. Alhamdulillah. Terima kasih. Masih ada yang 2 yang menitip. Terima kasih. Oh, 3 orang yang memantau. Terima kasih. Wow, banjir besar. Hai, salam Nusantara Magelang. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Selamat siang juga. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Terima kasih hadirnya. Eh, salam Nusantara Magelang, terima kasih udah mampir. Oh, like 9 ya, terima kasih like-nya. Terima kasih, berkah selalu, Masya Allah. Makasih ya, makasih. Makasih ya yang udah singgah. Salam Nusantara Magelang, terima kasih. Beritanya itu semua sama ya. Hampir mirip semua berita. Empat mata yang memandang, terima kasih hadirnya semua teman-teman. Thank you. Jangan lupa ditunggu like-like-nya teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih.
Udah lama Bunda nggak live siang ya teman-teman, jadi baru lagi live siang. Ah, Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabarnya? Salam Nusantara Magelang. Semoga semuanya juga baik ya. Alhamdulillah Bunda baik. Alhamdulillah Bunda baik. Ah, Pokoknya semua yang selalu support Bunda juga terima kasih. Semoga semuanya baik. Rezekinya penuh berkah. Terima kasih. Terima kasih yang selalu support Bunda. Terima kasih ya. Lama Bunda nggak live siang, udah lama banget Bunda nggak live siang. Sudah ada seminggu lebih Bunda nggak live siang, baru ini. Baru lagi mau coba-coba live siang lagi. Mencoba live siang lagi, guys. Tapi ya gitulah. Live siang beda kalau kalau live pagi ya alhamdulillah ramai. Kalau live siang begini sepi. Enggak apa-apa juga sih. Yang penting terima kasih yang udah sempat mampir ya. Santai aja guys, santai. Bunda udah tahu bahwa kalau Bunda kalau live siang itu pasti penontonnya enggak ada. Yang tidak bermaslahat bagi masyarakat. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Satu, Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma sampai ngomong sama anak saya, gitu kan. Kamu jangan ojo kemanjur. Maksudnya jangan terlalu maju. Kamu ikut aja perintah Pak Prabowo. Pak Jokowi di apa namanya di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun uang yang itu yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang kok memang dikira 11.000 triliun. Memangnya banyak banget itu 11.000 triliun. Pegang uang ini kan Menteri Keuangan, BI. Iya. Pak Presiden mau mengeluarkan uang harus melalui Menteri Keuangan dan persetujuan DPR. Iya. Itu berita-berita bocor halus itu gitu. Terus saya bilang ini kalau Anda percaya ya kan Anda cari aja anunya sumber yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Hai, penonton blog konsensus anti Indonesia dimanapun Anda berada, salam sehat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kudus Ma'ruf yang kembali melanjutkan diskusi yang seru dan hangat buat penonton blog konsensus dan tetap kita fokus kepada apa sih di balik persoalan tuduhan dan fitnah tentang ijazah Pak Jokowi dan berkembang juga sampai-sampai seolah-olah Hai, ini Mama Tayang memandang. Terima kasih hadirnya. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Terima kasih. Atas nama demokrasi pemerintahnya bisa diam ketika sejumlah orang ini selalu mencari. Terima kasih ya teman-teman. Nah, untuk membahas itu saya hadirkan politisi senior dari Partai Nasdem ya, yang juga selama ini dikenal sebagai salah seorang diehardnya Pak Jokowi. Kak Irma Suryani Cahaya. Terima kasih Kak Irma. Salam pembicaraan di seluruh Indonesia. Kak Irma saya culik di mana Kak Irma lagi rapat pada bunga ya di Senayan. Sudah selesai. Saya kena metrik ya. Iya. Nah Kak Irma kita langsung aja Kak Irma. Ada dua isu besar yang saya ingin diskusikan dengan Kak Irma. Pertama tentang tadi itu pemerintah atau negara ini kok diam ya. Ini kan bukan lagi bentuk apresiasi atau ekspresi dari demokrasi tapi ini sudah membiarkan sekelompok orang yang menolak keberadaan institusi resmi pemerintah.
Makasih hadirnya teman-teman. Iya, begitulah kira-kira. Harus ke Singapura sih. Ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya islah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, Hai. ya bisa kemudian juga digeneralisir. Mereka bilang, Hai MD Usidin, terima kasih hadirnya MD Usidin, terima kasih. itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Makasih ya. Jadi di Singapura, ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ya betul. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini. Ya. Setelah iya, dia tidak akan menerima. Setelah PD Putih kan dia mau sih, kan habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh Republik ini. Kalau saya Hai, lima mata yang memandang, terima kasih. Iya, Bunda juga sayang, MD Usidin, Bunda juga sayang. Kasih teman-teman. Iya, Bang Susno Duaji. Sebenarnya Hai, empat mata yang memandang, terima kasih guys. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja kan nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral. Soal panci lu nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil itu. Kan seperti itu. Ini yang bicara netizen loh bang. Netizen bang. 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu, Panci tidak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal Panci itu dianggap punya moral, ini bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan seolah-olah benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju. Ya artinya memaksakan kehendak. Ya betul. Berkuasa dengan memaksakan kehendak. Harusnya kayak Nasdem. Begitu Nasdem kalah, ya kan? Kemudian Nasdem langsung menyatakan bergabung kepada pemerintah. Hai, tiga mata yang memandang, terima kasih. Pemerintah ini berjalan. Jangan lupa berjalan, like-nya teman-teman. negara ini berjalan supaya semuanya aman. Gitu loh. Kita harus akui yang kalah ya sudah kalah, nanti 5 tahun lagi kita kontestasi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bicara soal persaingan misalnya nih Bang, ya 2029 takut nih dengan Gibran misalnya kan, ya nggak usah ada konsentrasi, nggak usah ikut kontestasi dong, ya kan? Kalau yang punya anak yang mau bersaing dengan Gibran misalnya, yang punya
punya adik ataupun saudara mau bersaing dengan Gibran, ya bersaing aja secara gentle lah, gitu ya, secara normatif, Ya, ikuti betul itu, betul. regulasi yang ada, gitu. Kenapa harus takut, gitu ya? Kenapa harus dengan cara-cara seperti ini? Memalukan menurut saya. Ya. Nggak percaya diri. Gitu. Oke, betul. Jadi kan mereka memanfaatkan Hai. Makasih. partai semuanya juga pada diam ekspresi dari orang. Nah, yang ngintip-ngintip itu maju, mundur, maju, mundur, maju. Biasa aja ini apalagi mengkritisi yang dikritisi itu adalah program-program yang sedang dilakukan oleh pemerintah kan gitu kan Bang. Saya ingin menyampaikan, saya potong sedikit ya Bang, soal ekspresi dan kritisi. Saya juga menyampaikan kepada anak-anakku mahasiswa ya kan, contoh nih kemarin yang bikin mini soal Jokowi sama Prabowo ciuman itu. Nah, saya ingin menyampaikan itu bukan bentuk dari ekspresi, bukan bentuk juga kritisi, karena dalam agama pun itu kan dilarang. Iya, betul. Bisa laki-laki seperti itu kan, itu Kurang ajar itu, bukan ekspresi, kurang ajar. apalagi kemudian di-share di publik. Apa jadinya kalau anak-anak sekarang, anak-anak dia di bawah umur melihat itu bukan satu diskursus yang baik ya. Tapi kalau ada anak-anakku yang kemudian melakukan pembelaan dengan si pembuat agar jangan dihukum, diberi sajalah peringatan dan diberi saja apa namanya nasihat bahwa itu tidak benar dan jangan diulangi, saya setuju Pak. Karena dia masih sekolah ya, kita perlu, kalau saya pribadi loh masih perlu sekolah kuliah mahasiswa anak ini untuk berubah sikap ya, memberitahu dia bahwa ini bukan ekspresi loh ya, ini pelecehan gitu. Itu harus disampaikan. Dan bagi kawan-kawan yang melakukan pembelaan nggak ada masalah menurut saya, ya namanya solidaritas antar mahasiswa itu juga bagus gitu ya. Tetapi mahasiswa-mahasiswa juga harus paham bahwa itu bukan bentuk ekspresi, bukan bentuk kritisi juga. Kalau kritisi itu adalah melakukan evaluasi terhadap program-program kerja pemerintah yang tidak bermaslahat bagi masyarakat, tidak bermaslahat bagi mahasiswa, misalnya soal tingginya uang SPP mahasiswa dan lain sebagainya. Dan itu yang harusnya disampaikan oleh mahasiswa, ya kan? Nih sekarang kemana kok sampai sekarang kok gelap nih urusan urusan Pertamina, sampai sejauh mana nih kok udah nggak ada lagi kabarnya? Ya, dipertanyakan dong, gitu kan? Kenapa misalnya BPJS kita, ya gitu kan? Kenapa BPJS kita ini defisit misalnya, sementara akses pelayanan masyarakat itu harus tetap berjalan dan dijaga, jalan keluarnya seperti apa? Mereka teriak kepada pemerintah, tolong. Hai, tiga mata yang memandang, terima kasih hadirnya. Jauh lebih konstruktif. Itu yang harus dilakukan. Tunggu like-nya teman-teman. Jangan malah Hai, empat mata yang memandang. Jadi masuklah dalam politik etis yang berkualitas. Nah, saya ingin menyampaikan itu kepada anak-anak mahasiswa. Kalau mereka demo, boleh dilindungi undang-undang kok, sepanjang tidak. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Kan gitu. Nah, ini yang juga saya juga pengen berpesan juga kepada forum rektor, gitu ya. Ketika anak-anak ini melakukan demonstrasi juga harusnya diberikan pengarahan. Jangan sampai kayak kemarin ada 8 tuntutan kalau nggak salah, tiba-tiba yang 3 tuntutan itu sebenarnya sudah nggak ada lagi. Empat mata yang mengintip-ngintip, terima kasih. Artinya kan dia nggak paham nih apa yang dituntut, gitu, ya kan? Nah ini udah nggak, harusnya udah nggak dituntut, orang itu sudah nggak ada di dalam pasal, di dalam yang mereka tuntut itu sudah terselesaikan, tapi masih masuk misalnya begitu. Nah yang begini-begini kan harusnya forum rektor memberikan pencerdasan kepada mahasiswa untuk bisa melakukan kritisi kepada pemerintah. Kalau yang terkait ijazah palsu, apakah di mana bentuk kritiknya? Kayak sebagai seorang politisi, di mana bentuk kritiknya? Apa aja sih yang dikritik? Kan gini bang, saya tuh mau ketawa, takut ada yang marah, gitu ya. Jadi gini, saya sebagai anggota DPR, mau menjadi anggota DPR itu saya diwajibkan menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir
dan dilegalisir basah, ya kan? Kemudian mendapatkan juga persetujuan dari pengadilan dan lain sebagainya. Apalagi yang mau jadi presiden, gitu loh, kan gitu. Nah, yang bisa menyatakan ini palsu atau tidak palsu sebenarnya institusinya bukan polisi, tapi Hujan. UGM. Hujan sekarang makan. Kenapa kita lari kemana-mana? Kalau fakultasnya atau universitasnya sudah menyampaikan secara tegas dan bahkan Kasar hujan. mau menjadi saksi, kok Baru masih hujan. ribut gitu, masih diperdebatkan, ini maunya apa? Kan berarti mereka memaksakan kehendak. Oke, ke Polri, sudah ke Polri, masih nggak mau pula, nggak mau juga, Nggak mengakui. mau ke negara lain, kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kurang ajar gitu. Kedaulatan negara sih, kedaulatan negara mereka lecehkan. Mereka lecehkan kedaulatan negara. Bangsa dan negara ini kan representasi dari salah satu partai yang ada di Senayan. Ya. Hai, Singa Mata yang memandang. Terima kasih hadirnya. Partai-partai yang lain. Makasih hadirnya teman-teman. Jangan lupa ditunggu like-like-nya guys. Ini kan bukan lagi persoalan yang semua orang bisa saling educated di sini dalam persoalan ini ya. Tapi ketika sudah menyangkut kepentingan negara, nasionalisme kita tidak mengakui institusi resmi negara, lebih mengakui apa institusi di negara lain. Ya. Persoalan Mengajar namanya itu. lagi ini udah kepentingan nasionalisme. Kok partai-partai besar yang lain juga termasuk partainya presiden Gerindra juga tidak bereaksi. Sebenarnya Habibur Rahman dari Gerindra juga sudah bicara. Sebenarnya partai-partai lain juga sudah bicara sih Bang. Cuman kan mereka sebenarnya udah males aja ngeladenin orang-orang males ngeladenin orang-orang recehan kayak gini sebenarnya. Iya, tidak akan pernah habis. Udahlah, ngapain sih ladenin gitu loh. Sampai sudah pada fase itu sebenarnya. Saya mau kasih tahu ya kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan, waktu itu saya mampir ke Solo dan saya pengen tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Pak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk, padahal saya mantan juru bicara, ya kan? Saya masih minta izin, ada waktu nggak, boleh nggak kan gitu. Akhirnya saya datang, bertemu dengan beliau, saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi, kok Bapak ini, saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang kan sampai Bapak diperlakukan begini, yang membunuh karakter Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokowi, dan segala macam Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang, udahlah rapopo gitu, nggak usah banyak aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang, tapi Bapak masih bilang biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak, Bapak harus bicara. Dan jawab apa lagi? Mbak Irma, puding ini simpel banget modalnya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, saya sama baru saya lakukan. Tapi sebenarnya mereka nggak mau menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya. puding ini simpel banget Terus saya bilang, tadi ya beliau lapor
keterlaluan, sangat keterlaluan, menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa, kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang, pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya. Kan memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Memang manusia kardus. Emang bikin kacau. Bayangin Jokowi dibilang apa namanya sama Rocky Gerung dibilang apa namanya presiden tolol apa namanya bangsa tolol bajingan tolol dia juga ngomongin Prabowo seperti itu kan sampai kemudian Prabowo marah dan disindir bahwa akademisi harusnya nggak boleh begini mana ada juga sih bang akademisi yang ngomong mohon maaf ya ngomong kotor di iNews itu ya kan ngomong aduh saya sendiri nggak sanggup ngomong begitu orang berhubungan intim dibilang ngomong dengan cara yang kasar seperti itu ya. Menurut saya itu bukan akademisi kalau akademisi nggak akan keluar dari mulutnya bahasa seperti itu orang-orang seperti ini harusnya tuh sadar dirilah ya bangsa ini sedang mengalami situasi yang tidak baik-baik saja kondisi ekonomi dunia sedang amburadul. Kemal memandang. Terima kasih hadirnya. Saya pulang dari Jerman itu mereka Jerman tuh lagi demo. Demo kenapa? Demo banyak imigran yang datang ke Jerman sehingga iya di Kanada juga begitu. Ekonomi Jerman tuh makin jatuh. Sudah jatuh ekonomi Jerman karena mahalnya gas ya yang harusnya diambil dari Rusia di tempat lain itu sudah menaikkan harga. Kemudian ekonomi Jerman juga turun. Nah, tiba-tiba juga imigrannya makin banyak datang dan membebani negara mereka demo gitu ya. Jerman juga negara sedang tidak baik-baik saja bukan cuma Indonesia. Jadi so what gitu. Harusnya kita sebagai anak bangsa gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini sekecil apapun gitu. Ya harusnya kita lakukan untuk ikut yang memperbaiki negara ini agar bisa mencapai Indonesia emas. Ya memang saat ini kan ada dua laporan ya. Pertama perdata mereka yang laporin yang di PN Sleman kan. Sementara yang Pak Jokowi kan ke PMJ Polda Metro Jaya dan ke pelaporan pencemaran nama baik dan pidana. Nah, kayaknya memang pemerintah atau masyarakat nih yang tidak setuju dengan para rusuh itu memang berharap dari pengadilan atau dari kasus ini karena juga mungkin karena kesalahan media juga barangkali ya ke Irma ya karena kan di era post Trump ini ya kan jempol itu adalah rupiah dan dolar ya kan coba kalau tidak ada ini seperti itu karena kan sekarang kalau dulu kita sebagai orang media kan memang menganut asas itu nah ditambah dengan era new media seperti sekarang di mana kanal YouTube seperti ini TikTok ya kan beberapa seperti Instagram Facebook X itu kan memang menjadi industri televisi pun ya kalau dia tidak memiliki kanal di YouTube juga nggak akan ditonton ya. Nah ada suatu kenyataan yang nggak bisa ditolak dan dibantah oleh mereka-mereka yang memang mencari uang dari sosial media. Ini kan isu ini kan seksi. Banyak netizen yang butuh menyalurkan aspirasi sakit hatinya ini. Ya kan kayak ketika orang-orang mengkanal semua sakit hati itu dalam cerita di zaman Pak Jokowi dengan banyak sekali apa punya mereka pun tersedot sehingga saat apapun tayangan yang menyangkut kalau misalnya Donat terima kasih. Kasih. Itu sahabat saya. Dia tuh sudah ada sekali lah. Jadi seolah-olah ketika
banyaknya like di masing-masing program yang ada, baik di TV mainstream yang ada YouTube-nya maupun di podcast-podcast, itu diakumulasi oleh kawan-kawan pengacau ini sebagai bahwa ya kan, rakyat netizen mendukung mereka dibanding misalnya kayak ruang Iya, sosial media mah begitu. Ratusan juta penduduk sosial media berapa sih? Bang, ini untuk saya bicara baru tadi malam sudah 600, sudah mohon maaf ya, sudah hampir 7.700 soal bagaimana saya mengatakan ya, ini ya saya ini judulnya nih. Setelah Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, oknum-oknum ini masih tidak berhenti memaksakan kehendak. Mereka pakai hukum rimba, saya bilang. Panji mana Panji, bicara moral. Yang benar aja bos, ya. Sekarang sudah 740 baru 1 hari. Satu ya Pak. Yang kedua, orang-orang yang tidak percaya dengan omongan mereka ini, omongan yang ijazah buat Jokowi palsu itu, nggak ada yang peduli, gitu loh. Emang gue pikirin gitu, nggak ada yang mau ini, nggak mau speak up, ya apa bodo amat lah. Pokoknya gue percaya Pak Jokowi kan gitu. Nah, cuman orang-orang yang sedikit ini gitu ya, sejuta mungkin dia bilang sejuta ini yang dia aku ini, nah ini dia di atas namakan 360 juta loh penduduk Indonesia. Betul. Dibandingin 1 juta mereka. Betul. Yang diam itu bukan berarti mereka nggak mendukung mereka, justru yang diam itu nggak mau peduli. Ya. Mereka nggak percaya orang. Itu mah tidak peduli. Gitu loh. Mereka nggak Hai. ngapain. Gitu. Orang-orang. Hai yang ngintip, thank you. Sambil nonton podcast ya, teman-teman berita. Mereka bilang udah Bu Irma, gak usah dipublis lah, orang kayak orang edan kayak orang macam-macam yang diomongin sampai ke kanal TikTok saya. Saya tuh sebenarnya males Mbak Irma jawabin ini karena Mbak Irma ngomong begini, saya akhirnya ngomong, Mbak, gak usah dipublis orang-orang. Kayak Indonesia nggak ada kok yang percaya sama mereka. Kita diam bukan berarti kita tuh setuju dengan mereka. Kita malah nggak setuju dengan mereka. Kita nggak peduli kok sama mereka. Itu. Ini mau ngatasnamakan rakyat yang mana? Ya. Bunda. Mereka bikin memang Saya juga sering komentar begitu. Ya, rakyat mana ini? Saya mah rakyat tidak setuju sama mereka. Ya kan, satu bohir yang sakit hati. Ada orang yang bayarinnya ya. Ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi, ya kan. Nah, kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Satu, Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma sampai ngomong sama anak saya, Gibran, kamu jangan ojo kemajon, maksudnya jangan terlalu maju, kamu ikut aja perintah Pak Prabowo. Ya. Kata Pak Jokowi. Sampai hari ini semuanya saya suruh anak saya ikut perintah Pak Jokowi, apapun perintahnya Pak Prabowo harus kamu ikuti. Jadi belum pernah ada pikiran bahwa anak saya ini nanti mau maju, belum pernah ada pikiran. Saya minta anak saya ikut Pak Prabowo, derek Pak Prabowo, ojo kemajon. Sampai ngomong begitu kok sama saya. Betul. Artinya kalau dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Mau dipakai Pak Prabowo lagi nanti ke depan, monggo, nggak dipakai kan juga nggak ada masalah. Iya betul itu. Itu Pak Jokowi sampaikan. Orang lain yang jakutan ini. Barisan sakit hati tuh. Ada dua kategori kayak melihatnya. Siapa yang gosip kalau saya pribadi sih sudah bisa meraba-raba ya, mungkin saya juga nggak boleh menyebut nama fitnah nanti ya, karena kita harus punya bukti untuk bicara Pak. Tapi secara menurut ini para mantan juga sih kayak menurut saya ada di antara orang di belakang kita ini kan bukan saya ini kita ini bukan
yang ceramah di UGM, ya, ceramah di masjid UGM, tapi isinya provokasi. Ya, itu ada seperti itu ya. Saya sebut nama Ferry Amsari. Saya baca lihat di YouTube. Dia ceramah, tapi isinya ceramah di masjid UGM, tapi isinya semuanya menjelek-jelekkan Pak Jokowi. Saya nggak ngerti juga kenapa adik saya satu ini sampai sebenci itu gitu. Saya baca di YouTube loh, saya lihat di YouTube, terus teman saya bilang, nih saudaramu gitu, karena sama-sama orang Padang gitu, nih saudaramu, masa khotbah di masjid ngomongin politik gitu. Terus saya bilang, ya dia kan aktivis, mungkin ke bawah. Gitu. Saya juga sering ketemu Ferry Amsari di berbagai debat. Memang beliau keras sekali untuk mengadili Jokowi. Adili Jokowi kan begitu. Saya balas kan, ya kan saya balas juga. Adili dulu dirimu sendiri gitu, karena kamu juga ngomong gak bener nih tentang Pak Jokowi, kan bisa juga orang lain ngomong begitu terhadap dia, ya kan? Dia sebagai akademisi, sebagai dosen kan nggak ngapain sih sibuk di politik, ngajar mahasiswa lah yang paling penting lebih dulu. Ajar dulu mahasiswa, inilah jadilah dosen yang baik, ajar dulu mahasiswanya, jangan sibuk terus di politik. Kalau nggak masuk aja ke dalam politik, jadi politisi. Jangan setiap hari, setiap menit, setiap detik ngomong soal politik, iya kan? Mereka kan justru merasa nyaman dengan adik saya itu status sebagai civil society, sebagai aktivis, kan mereka merasa nyaman di situ. Ya, saya sering berdebat sama Ferry gitu ya, tapi biar bagaimanapun, seperti misalnya saya dulu dengan Fadli, ya hubungan kami sebagai, mohon maaf ya, kami ini sama-sama orang Minang gitu ya. Saya suka ngomong sama Fadli, sama Indra Jembiliang gitu. Yuk kita bangkitkan Batang Taranda ya, agar orang-orang Minang tuh bisa lebih maju lagi. Bagaimana cara membangun Sumatera Barat supaya lebih baik lagi gitu. Jangan sibuk ngurusin politik praktis beginilah. Bangunlah apa namanya. Kalau Fadlizon sih lebih jelas lah orang pantai ya. Ya, makanya saya bilang tadi, saya biarpun saya berdebat panas dengan Fadli, tapi secara pribadi kami berkomunikasi secara baik gitu ya. Dia adik saya uminya gitu. Jadi ketika misalnya ada anaknya waktu itu ya di gitu, saya bela bisa Hanya iya juga saja. nggak boleh anaknya dibawa pasti nggak boleh, tidak fair kan, yang politisi dia anaknya bukan, jangan sampai seperti itu. Saya fair, saya begitu orangnya, nggak bisa juga kayak bahasa Yang ini mau saja ini. Yang di teras lu saja. Toh? Sama ada itu yang di atas itu tuh. Sebentar sekali itu disiram itu. Dengan yang ada di atas itu yang di itu. Keren sekali itu. Karena tidak ada kena hujan, kalau yang di luar kena di hujan ini ya. Hai, terima kasih hadirnya. Siapa sih figurnya? Ya, tentu adalah orang-orang yang punya kekuasaan juga dulunya gitu loh. Yang punya sources finansial juga ya kalian tentunya saya. Kalau begitu pertanyaan saya ke Kak Irma, kira-kira Pak Jokowi tahu gak sih Kak Irma? Dan kalau tahu kenapa diam juga? Kenapa nggak membuat sesuatu gerakan juga misalnya ya membuat udah ketahuan nih kita, yuk kita berhenti. Hai, lima mata yang memandang, terima kasih. Hai 29, Bunda di sana. Saya kira Pak Jokowi bukan cuacanya ya hujan. Lagi hujan di sini di Makassar. Hujan-hujan gerimis-gerimis begitu. Gerimis-gerimis. Ya kan ketika dia menjadi presiden, ada orang yang ngata-ngatain dia, kemudian dia laporkan, dia nggak mau itu. Gerimis-gerimis ini. Iya. Cuma itu
sipil. Suruh anakku siram Jadinya bunga sangat di luar hati-hati karena sekali. ini. Orang Apa sipil ini namanya? jadi presiden 2 Yang di periode teras keren itu banget. tidak kena air hujan. Yang kena air Legasinya hujan luar itu biasa. bunga-bunga yang di Yang harus luar. yang Bunda sekarang lupa tadi diteruskan pagi oleh Pak siram. Prabowo. Dan Pak Prabowo hari ini juga Ya, diganti iya, gerimis-gerimis manja yang bikin ngantuk. Yang bikin ngantuk itu. Saya turun ke lapangan. Masyarakat manja kemudian dengan sangat bersyukur. Makasih ya. Sangat bersyukur. Sambil dengar podcast. Bunda itu suka politik juga. Program utama Pak Prabowo yang memang betul-betul diingini ya, diingini dan disyukuri oleh rakyat. Nah, yang kedua, Pak Prabowo juga meluncurkan kemarin koperasi merah putih itu juga disambut gembira oleh masyarakat. Enaknya minum yang hangat. Iya betul itu. Minum yang hangat. Tapi kalau siang memang kan tidak makan siang Bunda. Bunda itu makannya pagi dengan sore. Nah, saya berharap semua anggota DPR yang ada di koalisi Pak Prabowo mengawal ini secara baik. Jangan lempar batu sembunyi tangan gitu. Kita dengar politik, kita belajar politik. Bapak kita ini, Pak Presiden ini menginginkan Indonesia ini berdaulat, kemudian menuju Indonesia emas. Gitu. Kalau ada hal-hal yang belum sinkron, ya disampaikan kepada beliau. Kalau saya selalu menyampaikan ini kayaknya kurang nih, ini harusnya begini. Saya sampaikan melalui menteri-menterinya. Bayangin saya kasih tahu Bang, Pak Jokowi di fitnah ngantongin uang korupsi 11 triliun uang yang katanya pinjaman luar negeri. Kok ada orang kok Hai El Chapo. Memangnya presiden pegang duit? Terima kasih El Chapo. El Chapo. Presiden mengeluarkan uang. Nama kamu lucu ya, El Chapo. Kan begitu. Thank you. Proyek lo ya. Kok bisa aja seolah-olah Pak Jokowi ngantongin 11 triliun? Enggak sih, aduh, saya kadang-kadang kok kayaknya apa begitu. Mohon maaf ya ketika dikatakan bahwa IQ-nya orang Indonesia cuma 78, apakah memang sebegitu? Janganlah memperbodoh masyarakat ya, jangan benar ya jangan dong gitu. Bahkan presiden nggak pegang, yang pegang uang itu Menteri Keuangan sama BI. Ya. Nah, presiden kalau mau ada kebutuhan untuk pembangunan dan lain sebagainya kan melalui menteri, uang itu keluar dari Menteri Keuangan, disetujui oleh DPR. Bagaimana mungkin diantongin duitnya? Itu satu. Nah, kalau mau bicara korupsi yang jelas-jelas misalnya merugikan negara apa? Nggak ada kan? Hai El Chapo. Minta WA-nya, tidak ada kirim-kirim WA. No call, no WA guys. Mau sapa-sapa lewat sini aja ya, oke? Mau sapa-sapa lewat, gini aja. No WA, no call guys, oke? Thank you. El Chapo. No WA, no call, oke? Mau bersilaturahmi melalui live aja begini. Thank you, terima kasih. Karena terus terang, kalau kita lihat perjalanan gerakan orang-orang ini, ya, mereka itu setiap hari loh dari media. Ngomong aja apa yang mau diomongin melalui live begini. Yang jelas live Bunda live itu pasti tiap pagi ya. Kalau siang itu tergantung moodnya Bunda. Sekarang moodnya Bunda lagi bagus ya live. Kalau pagi pasti live ya, insya Allah. Ngomong aja apa yang mau diomongin kalau live begini. Diketik situ apa yang mau diomongin. Kalau WA itu secara pribadi ya, WA itu pribadi. Oke, makasih ya El Chapo. Saya ingat sekali Bunda di Makassar. Makassar, Sulawesi Selatan.
secara tegas mengatakan soal ijazah Pak Jokowi ini asli, ya kan? Nggak ada yang cerita palsu, semua mengatakan hal yang sama. Makassar, Sulawesi Selatan ya. Dengan semua TKN, saya juga termasuk yang termasuk di koalisi Pak Jokowi, semuanya kita sepakat dengan itu. Tapi saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba sekarang ada juga yang berbalik-balik badan gitu ya. Nah, ini juga menurut saya ini menurut saya ada manusia yang tidak punya konsistensi. Ya. Saya terus terang saya sampaikan di sini. Ketika saya misalnya dulu mendukung Ahok, Nasdem mendukung Ahok kan, nah kemudian berarti saya ada di pihak Ahok dan saya harus berhadapan dengan Anies Baswedan. Oh, wow, Makassar. Wah, sama-sama Makassar dong, El Chapo. Kamu di Makassar mana ya? Bunda tinggal di Kota Makassar. Saya nggak mau nanti omongan saya yang dulu tentang Anies akan disandingkan dengan Bunda di Kota Makassar. Sekarang nggak baik menurut saya. Pasti akan terjadi itu. Pasti akan terjadi dan saya nggak mau menjual diri. Makanya saya minta maaf dengan Pak Surya Paloh bahwa saya membantu dengan cara yang lain. Gitu. Tidak sebagai jubir, tapi saya akan membantu dengan cara yang lain. Saya akan patuh terhadap perintah partai dengan cara yang lain, tidak dengan sebagai jubir bicara. Karena saya nggak mau nanti disanding-sandingkan. Masalahnya banyak nih politisi-politisi yang kemarin bela Jokowi mati-matian ya sampai urat lehernya keluar gitu kan, tiba-tiba sekarang malah kemudian berubah ya dengan alasan sekarang udah insaf. Padahal ini ya jejak digital itu kan nggak bisa hilang gitu. Aduh, saya bilang kenapa sih menjual diri seperti itu? Menurut saya itu bukan politisi. Kalau politisi dia harus punya komitmen. Kalau mau ya dia menepi. Gitu, harus konsisten dong. Jalan duduklah di sudut yang sepi. Konsisten ya teman-teman. Sampai kemudian kontestasi selesai baru kita bertanding kembali. Ada framing yang sudah dilakukan oleh mereka dalam setiap kegiatan mereka. Apa itu? Maka sampai mereka bikin ikat kepala. Adili Jokowi. Ini kan sebenarnya menanamkan semacam kosakata itu secara terus-menerus masif setiap kesempatan agar kemudian publik ini dipenuhi oleh kosakata Adili Jokowi. Nah, ketika orang lagi pikirannya waras, orang dengan hati. Ada juga ya ada Jokowi kayak gitu. Ada satu lagi namanya Dr. Tifa, ya kan? Itu anisrnya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan. Ya. Dia orang Anies sejati itu. Tifa itu. Kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya. Justru itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu justru mempermalukan Anies gitu bahasa-bahasa seperti itu. Nah kemudian kemarin bilang ada yang mengatakan Pak Jokowi kalau bahasa Inggris nggak bagus. Nah, kemarin dia baru bicara bahasa Inggris yang itu loh. Undang-undang. Bukan dia bilang law atau regulation tapi undang-undang. Lo bahasa Inggris aja sambil melihat HP kok gitu ya. Itu tuh kerepotan ya. Iya, masih ngatain gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu di dokter ya. Mestinya dokter ini fokus menyehatkan masyarakat melalui keahliannya sebagai dokter, ya kan? Nah, mengobati pasien kan gitu. Kok malah sibuk berpolitik terus gitu. Saya juga heran juga dengan Ya betul itu. Di rumah sakit mana tuh dia kerja ya? Menyalurkan diri jadi anggota DPR aja biar kalau ngomong lebih terstruktur gitu ya, lebih punya pertanggungjawaban moral gitu. Masuk DPR aja nyalor gitu. Jadi lebih baik menurut saya daripada ribut-ribut apa tuh yang mereka harapkan dari kata-kata adili Jokowi itu yang setiap hari digembar-gembarkan ke ruang publik. Apa sih yang ingin mereka tanamkan dan apa Ngantuk ya. yang mendengarkan Pak Jokowi lah. Karena Pak Jokowi ini terus terang aja popularitasnya seluruh Indonesia ini masih tinggi. Ada yang takut kan itu.
sisi hukum, dari sisi Hai. satu pun nggak ada yang Hai Upin Upin, assalamualaikum. ada satu media yang selalu sok tahu. Assalamualaikum Makci. Waalaikumsalam Upin Upin. Waalaikumsalam Upin Upin. Terima kasih udah hadir. Kamu dari Malaysia ya? Panggilnya Makci. Emang kamu dari Malaysia ya? Selalu aja seolah-olah kalau ada apa, oh, suan ke Jokowi. Makasih ya. Suan ke sini. Jokowi masih Upin berapa, Upin Apin. Thank you. Jokowi masih ikut-ikutan. Jokowi masih ini, Jokowi masih itu, Jokowi Baji-baji Makci. Waduh, baji-baji Makci. Siapa sih ini? Kok tahu saya Makassar? Oh, tahu nggak, saya ada di situ yang kamu itu salah. udah ngantuk ya. Ngantuk. Saya ngantuk, Ada di sana. Baji-baji, Jeng. Baca begini aja deh. Soalnya saya ngantuk, teman-teman. Juga ya ada ya nama juga bocoran. Baji-baji, Jeng. Kok bisa tahu baji-baji? Jeng, kamu orang Makassar. Saya bilang, aduh, kamu mencari sensasi. Emang kamu orang Makassar Ya, tuh? akhirnya kan orang bilang, aduh, ya nggak apa-apa juga, namanya juga bocoran. Oh, udah sambil baca sini ya kalau komennya. Jadi ya saya juga ya nggak ada masalah juga, silakan aja kalau memang mereka tak punya kerjaan seperti itu. Kalau di kampung kita kayak orang ODGJ. ODGJ. Di Sumatera Barat ya kan cuma di Iya, Sumatera sudah Barat, baca tulis komentarnya saya, sambil berarti rebahan aja, Makci. Betul itu. Iya sih, thank you saran-sarannya. Betul itu. Bantalku udah mau merayap ke tikar tuh. Au. Siapa sih Upin Upin, Makci, Upin Apin, Makci? saya ditanya loh Bang dengan netizen. Saya ngantuk loh. Enggak juga sih, saya mematikan live-nya. Mohon maaf ya, saya bukan. Dari tadi enggak ada yang nonton sih. Jadi mau matikan live-nya. Berita-berita bocoran Bentar, terus sebentar itu, lagi. terus saya bilang begini, kalau Anda Wow, akhirnya ada yang nonton lima orang. Thank you hadirnya. 5 mata. Tapi kalau Anda nggak percaya ya abaikan. Apin Karena mau kan kalau lihat kebenaran botol itu saja. harus ada fakta, Iya, ada betul lihat data. botol itu nah. Kalau cuma bisik-bisik tetangga. Tuh ada saya permen kira, tuh. Ya ngapain juga kita Tuh. dengerin bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik Tetangga itu kan tetangga. selalu melihat Kini rumput mulai tetangga terdengar di suara. sendiri, gitu. Kak Irma, bisik-bisik tetangga ini ya, Kak Irma. Kita bikin sebagai satu hiburan aja, nggak perlu kita perdebatkan. Gitu. Bisik-bisik tetangga guys, kata Bunda Irma tuh. Orang selalu banyak juga bertanya ke saya, endingnya seperti apa sih? Siapa sih Upin Apin? Apakah aku mengenalmu? Ini terkait juga. Apakah Bunda mengenalmu? Ayo loh teman-teman. Ada yang pernah tanya-tanya tuh sama Bunda. Bunda kok tidak ada itu gambar ini untuk kirim-kirim uang. Nah, sekarang itu udah ada itu dolar. Kok Bunda tidak ada itu gambar orang mau kirim-kirim uang? Sekarang udah ada gambar kirim-kirim uangnya. Nah, itu mana tuh yang mau kirim dolar? Upin Apin. Upin Apin kata tukang bodor tuh. Kemarin sebelum Lagu apa itu, Makci? Saya pernah 7 bulan. Tak paham. Saya di TikTok ya. Kang Hendrik ketemu lagi. Siapa tuh Kang Hendrik? Siapa itu Kang Hendrik itu? Yang nama akun aslinya siapa sih? Apin Apin. Mungkin ada yang ngaduin, mungkin saya juga ada keluarga. Nama aslinya tuh siapa? Kang Hendrik siapa lagi tuh? Aduh, Bunda lupa lu. Disuspend lah. Bunda lupa tuh apa? Saya urus lagi, saya klarifikasi tetap nggak bisa, ya udah selesai. Saya bikin lagi YouTube TikTok yang baru, dan hari ini sudah sekitar 70.000 selama 6 bulan. Ya, sudah 70.000, yang like itu sudah sekitar 300 ribuan lah. Yang like ini ya, tapi kalau TikTok saya itu rata-rata kemarin saya dengan Bang Hotman itu
sekitar 700.000 yang like. Kemudian soal Paula Verhoeven itu. Nah, kemudian TikTok saya yang baru nih, yang soal panci mana panci ini sudah hampir 700.000 dia. Pak Ci Hendrik 29, aku 69. Oh, ini 29 tuh. Maksudnya, aduh. Hai Nisa, Cipika-Cipiki, sore, selamat sore. Kamu dari mana aja, Nisa, Cipika-Cipiki, terima kasih hadirnya. Sore, tukang bodor. Mas Nawawi sehat selalu, tukang bodor. Anti Anissa dari Cipika-Cipiki menyapa, Upan Upin menyapa Anissa. Iya, love you juga MD Sudin, terima kasih supportnya. Hai juga, hai. Mereka mendapatkan misalnya kanal kanan di sebelah ya, yang karena apa menghujat Pak Jokowi, menghujat Pak Prabowo, dapat viewer yang bisa 1 juta, 2 juta, dan mereka happy di situ. Saya anak manja sayang ibu. Iya, terima kasih kamu sayang saya. Terima kasih. Seolah kita kemudian merasa nggak ada urusan dengan APK Indonesia seperti itu kan begitu. Nah, inilah yang kemudian tadi ya kita bicara lagi tentang gerombolan ini. Itu Pak Cang yang mana? Cang ini yang mana? Yang mana sih Cang? Mereka, ya kan? Upin Apin itu Cang. Sampai ratusan ribu dalam waktu sekejap. Makasih ya. Mana sih Cang? Mau pamerkan bilang Bunda udah monet, orangnya enggak ada tuh. Bunda udah monet tuh, alhamdulillah. Penonton dari media-media apa seperti TikTok atau YouTube ini memang dimanfaatkan oleh orang yang mengelola itu untuk emosinya dimanfaatkan. Sementara kan ya kaum 54% ya kan yang menangkap Prabowo. Kalian itu punya kesibukan. Udahlah, enggak mengerti apa yang kalian mau. Sangat sedikit gitu loh. Halo Pak Ci. Tuh kamu udah gajian Bunda, mana ada gajian, orang baru juga minggu ini monet itu, baru minggu ini. belum ada gajian, bulan depan lagi belum tentu. Itu Bunda kasih tahu ya teman-teman, kalau kita bukan selebritis setengah mati. Kalau kita bukan selebritis, perjuangan sesungguhnya itu sebenarnya perjuangan sesungguhnya itu sebenarnya setelah monet ya teman-teman, mengumpulkan viewers itu loh. Ada satu kalimat. Nah, Bunda ini malas sekali live teman-teman. Aduh, Bunda lebih suka live-nya kalau pagi, tapi bagaimana, live-nya juga pagi. Ya lumayan lah, alhamdulillah, menengah lah kalau live pagi. Masalahnya itu minimal kumpulkan 1.000 satu hari lah. Nah, Bunda tidak bisa. Saya berpegang pada prinsip yang disampaikan. Durasi aman. Sebenarnya tidak pengaruh sih. Yang sekarang yang dibutuhkan itu viewers. Yang sekarang itu yang diburu sekarang adalah viewers. Iya betul. Sesungguhnya ya butuh viewers. Tapi kalau yang nonton sedikit mana bisa viewersnya banyak. Itulah sebabnya. Karena sekarang itu kalau sudah monet yang dibutuhkan itu viewers. Orang-orang yang membenci Jokowi pasti benci sama saya. Tapi orang yang sayang dengan Jokowi pasti sayang dengan saya. Tapi sebagai manusia, saya berpikir kalau ada orang yang benci dan orang yang yang sayang, itu sesuatu yang manusiawi. Saya nggak terlalu saya pikirin. Kenapa? Karena itu fitrahnya manusia. Dan biarin aja. Sama dengan yang dipikirkan Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang sama. Ternyata Pak Jokowi juga punya pemikiran seperti itu. Ya. Jadi kalau orang itu menyayangi kita, gitu ya, orang itu nggak perlu lagi tanya-tanya tentang kita. Tapi kalaupun kita menjelaskan tentang
kita kepada orang yang nggak menyukai kita, dia kan nggak percaya apapun yang kita omongin. Jadi Nah, abaikan itu, guys. saja. Nah, Karma, Langsung ini ngantuk kita udah saya. 1 jam. Oke. Dan kita banyak sekali berbicara tadi. Segala macam variasi dari Segala macam, kita sudah macam. bicarakan. Termasuk juga sebenarnya siapa bohirnya, ya kan? Apakah Pak Jokowi tahu atau tidak. Termasuk juga kenapa ini terjadi, karena memang ini ada media yang mendukung. Ada bohir juga. Ada bohir. News juga. itu Kira-kira yang mendukung seperti itu para Saya panci-panci ini itu. Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat ini juga jangan sampai terpengaruh atau ikut-ikutan membuat yang sudah keruh menjadi tambah keruh gitu loh, Pak Irma. Ya kan begini Pak, Pak Prabowo menyampaikan kepada publik kalau tidak karena Jokowi beliau tidak menang, itu yang pertama. Dan kemudian Pak Prabowo percaya dengan Pak Jokowi, ya kan? Artinya begini saja Pak, artinya kalau saya pribadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, kalau menyayangi Pak Prabowo, ya menyayangi Pak Jokowi, mempercayai Prabowo, mempercayai Pak Jokowi, abaikan nih orang-orang sampah ini, orang-orang kardus ini abaikan. Gak usah lagi di apa namanya diberi ruang. Begitu juga dengan media. Harusnya media juga ikut bertanggung jawab untuk membuat negeri ini tidak gaduh. Gitu ya. Penonton unik ya Bun. Karena tidak konstruktif. Penontonnya enggak ada tuh. Memberikan diskursus positif kepada masyarakat. Ya, penonton. Sekarang itu butuh virus itu tukang bodoh FB. Ini Bang Ceking ini toh, si Ceking. Untuk bisa mendapatkan informasi yang sahih. Makasih ya si Ceking. Kalau itu merupakan kritis, Bodor. silakan. Tapi kalau itu Kamu kan ya, si Ceking toh. Hanya untuk membuat gaduh dan lain sebagainya, sebaiknya media juga sudah harus mulai. Kalau si Ceking mah pasti sudah tahu karena dia udah monet juga kan. Dan negara ini agar tidak membiarkan rakyat dengan rakyat dihadap-hadapkan dan rakyat dengan pemerintah dihadap-hadapkan. Saya kira itu pesan saya kepada media, kepada bangsa kita yang masih waras, yang menyayangi Indonesia. Makanya saya marah betul banget ketika ada orang yang mengatakan lagi di pasar saya Bunda. Oh, lagi di pasar. Semangat si Ceking. Oh, kalau Bang Ceking mah kan udah monet tuh. Udah monet. Dan bagus tuh Bang Ceking karena selalu melestarikan itu lagu-lagu Sunda dan banyak viewersnya. Kau Bunda mah aduh lagi. Kalau Bang Ceking udah berapa kali gajian Bang Ceking? Udah berapa gajian sih? Berapa kali gajian sih? Udah dapat apa belum? Masih mengumpulkan. Itu pesan yang sangat kuat, Kak. Terima kasih Kak Irma Suryani. Salam. Penonton Ruang Khusus Unpacking Indonesia, kita memang punya tanggung jawab. Semangat ya Bang Ceking, semoga rezekinya lancar. Banyak yang apa namanya? Sekarang itu sebenarnya kalau udah monet tidak butuh jam tayang lagi sebenarnya. Yang dibutuhkan itu adalah viewers dan yang jangan sampai jangan skip iklan ya teman-teman. Kalau nonton videonya Bunda, jangan di skip iklannya. Karena dari iklan juga kita dapat gaji guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari iklan juga kita dapat gaji guys. Mengumpulkan viewers itu sulit guys. Ampun. Oh habis itu. Kita baca sambil baring di bawah ya teman-teman. Sambil baring-baring. Ya insya Allah Bunda baca ya. Mudah-mudahan enggak ketiduran sih. Astagfirullah ya Allah ya Robbi. Gini-gini amat ya teman-teman. Capek juga sih sebenarnya. Apa itu? Aduh. Oh ya Allah. Udah berapa kali
Semangat ya Bunda Santi juga di sana. Iya. Kamu udah berapa kali sih gajian, Bang Ceking? Kamu udah berapa kali gajian, Ceking? Hah? Mundur, mundur, mundur ke bawah, guys. Ke bawah. Nah, supaya Bunda bisa gampang baca tuh. Kamu udah berapa kali gajian, Bang Ceking? Sekarang kan ini lagi gerimis-gerimis manja di Makassar, teman-teman. Gerimis manja di Makassar. Terus ada AC dingin, ya itulah yang membuat kita ngantuk, guys. Enggak ngantuk, enggak ini. Pokoknya Bunda enggak tidur lah. Sambil baca komen lah. Sambil baca-baca. Sambil baca-baca. Insya Allah tidak ngantuk. Ada, enak banget tuh teman-teman, baring-baring. Baring-baring sambil baca-baca komen. Wih, udah enggak bisa ke bawah tingkatnya, guys. Waduh, jangan juga ya udah baca. Aduh, Bunda sudah lepas kerudung lagi. Sebentar Bunda mau belanja dulu ya. Iya, terima kasih Bang Ceking. Ayo, janganlah, jangan dong, enggak usah nonton Bunda kalau sibuk ya. Santai aja, santai, oke? Santai. Aduh. Teman-teman yang berjuang untuk monet tidak segampang itu ya teman-teman. Orang kalau udah monet jangan yang itu langsung dapat duit, guys. Justru perjuangan itu setelah monet, guys. Perjuangan mencari viewers, mencari cuan. Syukur-syukur kalau ada yang kirim-kirim dolar. Kalau tidak ada, maka kita tergantung dari viewers saja. Dan kalau bisa, kalau nonton videonya Bunda, jangan skip iklan. Nah, karena dari iklan juga kita dapat gaji. Gitu ya teman-teman. Dari iklan juga kita dapat gaji, guys. Apa aku matikan live saja ya? Mati sekali. Gimana tidak ngantuk teman-teman, dingin, ada dingin karena AC. Belum lagi di suasananya gerimis-gerimis manja. Aduh. Paling enak itu makan mie kalau gini teman-teman. Cuacanya begini paling enak makan mie. Dingin-dingin.
Astaga, siapa itu? Maaf ya kalau terlewatkan baca-baca komennya. Hai. Udah ngantuk Udah ketiduran, guys. Ina, apa kau goreng itu, Ina? Maaf ya. Siapa tuh yang komen lagi tuh?
Udah gendut sekali nah. Lebih gendut daripada ini.
Jam 4. Sampai di sini dulu live-nya ya teman-teman. Terima kasih sudah jam 4 ternyata. Terima kasih. Udah ada banyak yang hadir kah? Makasih ya, bye bye. Assalamualaikum. Udah jam 4. Astaga.